Halo, Pace Bene, masih di Mea Culpa. Saya menemukan kumpulan buku. Pasti sangat terlambat untuk mengetahui ini, tapi saya baru menemukan ini sebagai satu set utuh. Mungkin para sahabat sudah pernah melihat ini, mempertanggungjawabkan iman Katolik oleh seorang doktor teologi yang kemudian kita kenal sebagai Monsinyur, sebagai uskup Widiarto Ordo Karmel. 5 buku, 5 seri dalam sebagai satu set yang mencoba memberikan penjelasan tentang iman, kekristenan, kekatolikan kita secara khusus. Oke, mungkin sebagai materi ajar cocok untuk kita dalami. Saya menemukan juga 2 lembar tulisan sebagai kata pengantar dari buku ini. Ada pemeo, kata bijak yang ditampilkan di sini yang saya pikir bisa mewakili. If you don't learn, you'll die. Kalau kamu tidak belajar, kamu akan mati. Kata-kata ini semakin urgent, semakin penting, mendesak untuk saat sekarang ketika ternyata ada banyak informasi yang kita tangkap. Mungkin kita memiliki identitas formal sebagai Katolik, tetapi pengetahuan yang kita miliki sudah tidak lagi berbau kekatolikan. Karena kita membuat favoritisme. Ada orang, ada tokoh yang kita terima sebagai ahli di bidangnya dan kita mendengarkan itu berkali-kali, berulang kali sampai pengajarannya sungguh-sungguh kita internalisasi, padahal ajarannya tidak memuat kekatolikan. Nah, menjadi pertanyaan, saya belajar dari siapa kekatolikan itu? Dari gereja yang manifestasinya bisa berupa buku, pengajaran langsung, atau format lain, media-media sosial. Nah, ternyata sudah sejak dulu ada apologetika di dalam gereja Katolik. Tetapi barangkali kita agak terlambat membuat format digitalnya. Sementara secara bergerilya, saudara-saudara dari Protestan mencoba membuat katekesi kekristenan, kekatolikan apakah terlambat di dunia digital? Boleh jadi, tetapi syukurlah dengan adanya media sosial sekarang, katekesi dalam format digital sangat hidup, digalakkan, meskipun sporadis tetapi dalam satu kesatuan yaitu gereja Katolik. Nah, apa saja tema yang dibahas di sini? Buku ke-1 yang berwarna merah ini, kita bisa lihat judulnya di sini. Apakah gereja Katolik menyembah patung? Sudah pernah kita bahas. Bolehkah menafsir Alkitab secara pribadi? Berdoa kepada orang kudus. Mengapa Katolik begitu? Apa makna berdoa bagi orang mati? Dan apa itu api penyucian? Ada di sini. Perjanjian baru tidak mengutip Deuterokanonika, benarkah? Mengapa ada 7 sakramen? Yesus itu manusia biasakah? Apakah Yesus mengenal dosa? Hidup dalam dosa juga? Dapatkah kita berkontak dengan para kudus? Bagaimana kita memahami Feng Shui dan hubungannya dalam iman kekristenan? Awas ada kritik-kritik palsu. Ini tadi buku kelima yang saya baca. Kapankah hari kiamat itu? Apakah satu hari yang certain, waktu yang benar-benar sudah ditentukan dan berlangsung secara komunal? Apakah selibat itu melawan kodrat dan kitab suci? Hidup bertarak dalam kemurnian, tidak dalam satu ikatan dengan orang lain, dengan teman jenis, lawan jenis. Seringkali orang memakai istilah lawan jenis, berlawanan. Justru ada temannya yang klop. Apakah pengakuan dosa itu alkitabiah? Sakramen tobat. Bolehkah seorang Kristen bersumpah? Apakah Yesus mempunyai saudara kandung? Pernah kita bahas juga ini. Apa artinya dengan sebutan saudara? Apakah itu saudara kandung? Apakah sepupu? Apakah anak yang sebelumnya dimiliki oleh Yusuf? Apakah hostia suci hanyalah simbol Tuhan Yesus?
simbol, mengingatkan kita semata. Apakah kita menyembah berhala terhadap Ekaristik? Baptisan cara Katolik apakah tidak sah? Apakah Yesus melarang 2 novena, rosario, dan litani? Bagaimana soal baptisan dan hidup baru? Maria dikandung tanpa noda dosa dan diangkat ke kemuliaan surga. Bagaimana kita pahami itu? Bisakah orang selamat tanpa baptis? Dan lain-lain. Saya pikir secara spontan, secara berulang-ulang, secara tidak teratur, tema-tema ini beberapa kali kita angkat di Mea Culpa. Tanpa sebelumnya saya sudah melihat ini, saya belum menemukan ini sebagai satu kesatuan textbook. Ini bisa menjadi referensi, saya tidak tahu apakah masih dicetak ulang, tetapi ternyata kita harus tetap belajar sesuatu meskipun secara administratif kita sudah disebut sebagai Katolik, tetapi harus dikatakan seperti tadi ditulis, if you don't learn, you'll die. Kalau kamu tidak belajar, kamu akan mati. Tentu mati dalam arti belajar tidak produktif lagi katanya. Tetap kendati masih hidup, kita akan digempur oleh banyak pengetahuan yang kita tidak tahu kebenarannya. Apakah itu pengetahuan kalau kita masih bisa meragukan kebenarannya? Nah, ternyata kita butuh bersekolah bukan dalam hubungan dengan satu institusi yang formal. Sekolah tidak hanya dalam ruang keras, tetapi pada setiap proses interaksi. Dan kita bersekolah secara tidak langsung ketika kita belajar tentang iman kita. Non scholae sed vitae decimus. Kita belajar bukan untuk kepentingan institusional, untuk ada nilai, untuk peringkat, untuk jabatan-jabatan, tetapi untuk hidup kita sendiri, untuk memaknai iman kita secara rasional. Saya persis mengingat hubungan fides et ratio, iman dan akal budi. Fides, quaerens intellectum. Membutuhkan pengetahuan. Iman itu menuntut pengetahuan kita, tetapi pengetahuan itu sebagai ancilla theologiae, sebagai abdi bagi teologi. Dengan pengetahuan-pengetahuan yang kita miliki itu, pengetahuan sekular, pertanggungjawaban rasional ini, kita semakin mendalami pengetahuan kita tentang Tuhan. Dan pengetahuan kita tentang Tuhan menuntun kita pada hubungan yang lebih dalam dengan yang ilahi itu. Semoga saja. Maka kalau ada kesempatan kita dalami sedikit demi sedikit, meskipun sudah sebagaimana tadi saya sudah katakan. Pace e bene.